Selamat sore, saudara-saudara yang kekasih. Selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Oleh karena ibadah kita sampai saat ini dalam kebaktian pendalaman Alkitab masih secara online, maka dimanapun saudara berada di rumah masing-masing, bahkan saudara-saudara, sahabat-sahabat yang ada di luar pulau, bahkan di luar negeri, kalau bisa mengikuti ibadah ini, kiranya berkat Tuhan turun atas saudara sekalian. Saudara, kita akan masuk di dalam ibadah kita pada petang hari ini. Kita masih akan meneruskan pelajaran kita yang lalu, terutama tentang situasi kondisi orang-orang di zaman akhir ini seperti digambarkan oleh Rasul Yudas, sepertinya mengulangi apa yang pernah terjadi. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita akan memuji Tuhan lebih dulu, ya. Kita akan berdoa. Kita akan menyanyikan satu pujian, bukan karena kebaikanmu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil dan dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya, semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah. Bila kami masih ada sebagaimana kami ada, bukan karena kecakapan, bukan karena kekuatan kami. Juga kalau Engkau masih memberi kesempatan kami melayani, bukan karena kebisaan kami, kefasihan lidah kami. Semua karena anugerah. Sebab itu kami bersyukur pada petang malam hari ini untuk anugerah, memberi kesempatan kami untuk menghampiri Tuhan, untuk mencari hadirat Tuhan, untuk melayani Tuhan, bahkan mendengar suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami mohon kemurahan-Mu, mohon kasih karunia dan anugerah-Mu berlaku bagi kami dalam ibadah petang malam hari ini, kebaktian pendalaman Alkitab. Siapa kami Tuhan yang dapat mengerti, memahami kehendak-Mu? Karena semua, bila bukan kasih karunia Tuhan, kami semua tidak dapat memahami. Tetapi kami sungguh bersyukur, Engkau berfirman bahwa kepada kami Tuhan memberikan kasih karunia,
untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Sebab itu petang malam hari ini kami mohon Roh Kudus menolong kami, baik hamba-Mu, untuk memberitakan firman-Mu dengan kasih karunia Tuhan, hikmat yang daripada Engkau. Juga bagi seluruh jemaat-Mu, kasih karunia untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman-Mu yang kami beritakan tidak akan lalu dengan sia-sia, melainkan dapat tertanam, tumbuh, dan bahkan berakar di dalam hati kami, membuat kami bisa berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami hamba-Mu ini hanya perkakas. Tuhan, sembunyikan kami di belakang salib-Mu. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mohon doa kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, seperti tadi di depan saya sudah sebutkan, kita masih akan melanjutkan pemeriksaan kita pada firman Tuhan tentang situasi atau kondisi orang-orang di akhir zaman. Walaupun bukan semua, tetapi firman Tuhan mensinyalir adanya orang-orang yang menyelusup masuk ke dalam untuk menyalahgunakan kasih karunia Allah. Nah, malam hari ini kita masih akan membaca satu ayat tema yang sudah kita bahas beberapa kali, yaitu dalam Yudas ayat 11, pasal 1 ya, ayat 11, yang demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Biliam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Nah, 2 pertemuan berturut-turut kita sudah mengupas atau kita sudah membahas tentang jalan Kain, yaitu intinya adalah yang mempertahankan konsep ibadah menurut perbuatan, bukan karena iman. Sehingga akhirnya juga terbuang, kemudian menceburkan diri dalam kesesatan oleh karena upah seperti Biliam. Dan yang ketiga hari ini, saudara, kita membaca mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Seperti Korah. Korah ini adalah dari suku Lewi, ya, dia termasuk kelompok yang dipakai Tuhan di dalam pelayanan ibadah, tetapi saudara dikatakan dia mendurhaka atau memberontak sehingga akhirnya binasa. Bukan hanya binasa mati biasa, tetapi di luar dugaan. Nah, untuk itu mari kita akan membaca, saudara, di dalam kitab Bilangan pasal 16. Bilangan pasal yang ke-16, kita akan membaca ayat 1 sampai seterusnya, saudaraku ya, yaitu sampai ayat yang ke-11. Nanti akan dibacakan oleh saudara kita, Mas Philip Yan Arianto. Ya. Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Jadi ada 3 pribadi yang berkonspirasi di sini, bahkan mengajak kelompok sebanyak 250 untuk memberontak kepada Musa. Musa itu pemimpin mereka, Musa itu gembala mereka. Entah dari mana ide ini, tetapi mereka akhirnya mengadakan persepakatan untuk memberontak. Mari kita baca ayat seterusnya.
Korah bin Yizhar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Ya, saudara, di sini Korah dibantu oleh Datan Abiram, itu suku Ruben. Kemudian mereka mengajak orang-orang sebanyak 250 orang untuk memberontak melawan Musa. Orang-orang itu dipimpin atau dipilih dalam rapat. Jadi saudara melihat di sini, seringkali rapat itu menghasilkan sesuatu yang bisa baik tetapi juga tidak baik. Sebab itu kita perlu berhati-hati. Teruskan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Ya, saudara, ini cuplikan daripada pemberontakan Korah itu. Rupanya Korah menjadi pemimpinnya yang menentang melawan Musa, menganggap Musa itu mengangkat-ngangkat diri, meninggi-ninggikan diri untuk menyampaikan firman Tuhan, nasihat. Mereka tidak menyadari bahwa dia itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mereka merasa dirinya juga orang-orang yang bisa dipakai Tuhan. Saudara, ini perlu kita memperhatikan. Tetapi kita melihat sikap Musa tadi sujud. Saudara, ini perlu kita teladani bagaimana Musa mereaksi atau merespon ungkapan-ungkapan yang begitu menentang, melawan. Dia sujud menyembah Tuhan, kemudian memberitahukan, supaya kamu tahu besok Tuhan akan menunjukkan orang yang dipilihnya, dan orang yang dipilihnya itu akan diperbolehkan mendekat kepadanya. Maka Musa mengajak mereka, selanjutnya kita baca ayat 6. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Ya, saudara, ini Musa tidak ingin berbantah-bantah. Mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kita masing-masing ini mempunyai satu tanggung jawab. Mari kita di hadapan Tuhan, supaya esok hari orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Ya, cukup dengan cara itu, jangan berbantah-bantah. Teruskan ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Ya, sampai di situ, saudara. Ini kisah masih ada sambungannya dalam seluruh pasal ini. Tetapi saudara, intinya bahwa Korah dengan Datan, Abiram dari suku Ruben ini, mereka
bersekongkol atau bersama-sama bersepakat mengajak sebagian jemaat 250 orang itu melawan Musa. Tetapi Musa sudah mengingatkan mereka, loh Korah, kamu itu kan orang Lewi, ya. Orang Lewi itu sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, dipisahkan dari orang Israel, supaya kamu dipilih untuk mendekat kepada Tuhan. Seluruh bangsa Israel tidak bisa, ya, tidak bisa hanya suku Lewi, dan kamu sudah diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Belum cukupkah? Maka kamu ingin menuntut pangkat imam. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat maka Musa ingin mengklarifikasi atau mendudukkan persoalan yang sebenarnya, bahwa kita ini tidak bisa memilih atau kita ambisius begitu, karena kalau kita melihat di sini itu inti daripada masalah ini karena terjadinya suatu sikap yang ambisius dari Korah. Korah ini tidak puas menjadi pelayan sebagai orang Lewi, tapi dia menuntut juga jabatan imam, artinya ingin menyamai diri atau bahkan mungkin bisa melebihi Harun dan Musa. Nah, saudara-saudara, tapi akhirnya kita membaca bahwa esok harinya waktu mereka membawa perbaraan itu, ya saudara, Musa memang sudah berkata, kamu akan tahu kalau saya ini menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pelajaran menurut kemauanku sendiri, nanti besok kalian itu akan melihat tandanya. Kalau kamu mati seperti biasa, itu berarti saya palsu. Tetapi kalau sampai terjadi sesuatu yang luar biasa, maka kamu akan tahu bahwa aku ini diutus Tuhan. Ini inti daripada nasihatnya Musa. Belum selesai Musa berbicara, saudara, maka bumi terbelah. Bumi membuka mulutnya dan menelan Korah, Datan, Abiram ini. Kemudian juga Eliab, ya saudaraku ya, 3 orang itu beserta seluruh anak cucu. Mereka ditelan. Wah, orang Israel menjadi bingung, panik, mereka berlari karena mereka juga takut. Tetapi firman Tuhan memang menyatakan mereka mati hidup ditelan bumi menuju ke alam maut. Saudara, inilah murka Allah yang kemudian menunjukkan bahwa kepemimpinan Harun dan Musa itu kepemimpinan yang ditetapkan oleh Allah. Saudara, ini suatu pelajaran yang perlu kita memperhatikan. Dalam surat Yudas tadi mengatakan bahwa orang-orang pada zamannya dan pada zaman ini di mana kita ada, itu ada orang-orang yang ambisius seperti Korah ini, yang menuntut kedudukan, menuntut apalagi di dalam organisasi, menuntut kedudukan ketua dan pengurus dan sebagainya, dan itu seringkali sampai menggunakan alat-alat pengadilan dunia, saudara. Dan Yudas mengingatkan mereka itu binasa karena pemberontakan atau kedurakan itu. Saudara-saudara, tetapi sebelum saya melanjutkan tentang tugas-tugas imam-imam dan orang-orang Lewi ini, karena tadi Musa berkata, loh kamu itu kan sudah mendapatkan satu job description atau tugas-tugas utama yang ditentukan Tuhan, dan itu suatu anugerah, itu suatu karunia, bukan karena kamu lebih baik daripada orang lain, tetapi itu karena kemurahan Tuhan. Dan juga kami, Harun dan anak-anaknya itu diberikan bagian untuk melayani bagian dalam, kalian bagian luar, saudara. Tetapi saya ingin menyela, saudaraku,
Tadi kita melihat murka Allah untuk Korah dan Datan Abiram itu begitu mengerikan, ya. Di dalam Bilangan pasal 16 ini ayat 30 sampai 32, coba dibacakan ya. Bilangan 16 ayat 30 sampai 32. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi. Nah, ini Musa ingin menyatakan kepada seluruh umat Israel, kalau ini terjadi sesuatu yang biasa saja, itu wajar. Tetapi kalau ada sesuatu yang luar biasa terjadi, maka kamu harus tahu ini adalah rencana Allah yang luar biasa. Teruskan. Dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati. Maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Oh, orang-orang menista Tuhan, bukan Musa dan Harun, menista Tuhan. Teruskan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Ya, saudara, ini suatu hal yang mengerikan. Surat di seisi rumah, tetapi saudara, puji Tuhan ya, ada keterangan firman lebih jauh, supaya ini menjadi penghiburan untuk kita semua. Kita akan membaca pasal 26 ayat 9 sampai 11. Bilangan 26 ayat 9 sampai 11. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah. Nah, ini mengingatkan Datan Abiram itu terlibat di dalam pemberontakan Korah yang melawan menentang Musa dan Harun. Teruskan. Ketika mereka membantah Tuhan. Mereka membantah Tuhan, ya. Teruskan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Ya, ini nasihat ulangan, artinya sudah lain kesempatan Musa mengingatkan umat-umat Israel tentang hal itu. Cuma ada kalimat lain, ayat 11. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Ya, tadi disebutkan seisi rumah, tetapi di kita ini anak-anak Korah tidak mati. Ini suatu luar biasa, supaya kita mengerti. Jadi kita itu jangan terlibat di dalam kedurhakaan, karena Tuhan lebih teliti. Bukan semua Korah dan anak cucunya habis. Ternyata Tuhan seperti dalam pelajaran yang lalu, waktu Elia mengadu umat Israel sudah meninggalkan Tuhan, sudah menyembah Baal, Tuhan mengatakan, loh, aku melihat ada 7.000 orang yang masih tidak ikut. Artinya Tuhan itu teliti, Tuhan itu melihat batin manusia. Sehingga Korah yang mendurhaka itu, anak-anaknya ternyata tidak. Ya, apa sebabnya? Kita akan membaca di dalam kitab Ulangan 24. Ulangan 24 ayat 16, saudara ya. Itu diulas lagi, Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, ini dasarnya, saudaraku. Firman Tuhan sudah mengatakan, janganlah ayah dihukum mati karena kesalahan anaknya. Nah, saudara, ini perlu kita ingat. Jadi anak kita mungkin durhaka, anak kita mungkin ayahnya tidak harus menanggung. Ya, sebaliknya anak tidak bisa dihukum karena ayahnya. Mungkin ayahnya mendurhaka, tapi anaknya
beribadah, anaknya sungguh-sungguh. Coba diulang ya ayat ini supaya kita bisa mendapat kabar baik di tengah-tengah murka Allah yang ditumpahkan kepada Datan, Abiram, dan Korah ini ya. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ya, ini kalau kita baca kitab Nabi Hezkiel itu juga diulangi. Jadi ayah tidak menanggung dosa anak, baliknya anak tidak bisa menanggung dosa ayah. Nah, saudara, jadi kita ini ada satu di tengah-tengah murka Allah kepada Korah ini ada kabar baik bahwa anak-anaknya tidak mati. Dan kalau saudara membaca di dalam kitab Mazmur, jilid 2 dimulai dari pasal 2 sampai pasal 49, ini Bani Korah ini ternyata menjadi paduan suara. Ya, menjadi biduan-biduan yang nyanyiannya indah. Saudara membaca Mazmur 42, 43 sampai 49 itu nyanyian Bani Korah. Artinya apa, saudaraku ya? Walaupun ayahnya begitu ditulis sebagai orang yang mendurhaka atau durhaka kepada Tuhan, tetapi anak-anaknya Tuhan beri kesempatan untuk melayani, untuk menjadi paduan suara. Bagi saya, saudara, itu satu hal yang luar biasa, kabar yang baik. Sebab itu, saudara-saudara sekalian, dikatakan di sini, setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, disinilah ya istilahnya orang Jawa namanya istri atau konco wingking itu swarga katut, neraka nunut, itu tidak betul. Jadi tiap orang itu bertanggung jawab. Sebab itu mari kita pribadi kita masing-masing memperhadapkan diri kita kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dinilai oleh Tuhan. Ada sesuatu yang bisa dipakai oleh Tuhan. Oh, puji Tuhan, saudaraku ya. Nah, ini saya selipkan, saudaraku, karena kita tuh mendengar tentang Korah yang dihukum Tuhan dengan begitu dahsyat, itu sangat mengerikan. Bayangkan orang ditelan oleh bumi, mati hidup. Hidup ditelan bumi, hidup-hidup ke alam bersah gitu ya. Tetapi ada satu berita di sini, Pak, anak-anaknya tidak mati. Ya, tentu Tuhan lebih tahu, anak-anaknya tidak terlibat di dalam kedurhakaan orang tuanya. Semoga anak-anak muda, anak-anak Tuhan, mungkin ayahmu, ibumu tidak memberi teladan yang baik dalam soal ibadah. Ingat firman Tuhan ini, kamu harus takut akan Tuhan. Kamu harus tetap setia kepada Tuhan. Sebaliknya, ayah-ayah, ibu yang anaknya mungkin mendurhakan, jangan putus asa. Kalian tidak akan dihukum Tuhan karena anak-anak. Puji Tuhan ya. Saya sampaikan ini untuk menjadi penghiburan. Tetapi saudara, malam ini saya ingin kembali kepada bilangan 16 tadi, ayat 10 dan 11. Kita akan kembali ke bilangan 16, ayat 10 dan 11. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Ya saudara, ini teguran Musa kepada Korah. Dia mengingatkan, loh Korah, kamu itu kan suku Lewi toh. Suku Lewi itu sudah dipilih dari antara orang Israel. Ya, kamu dipisahkan, dianggap sebagai anak sulung, mengganti orang-orang Israel yang anak sulungnya
tidak dipersembahkan tetapi diganti oleh orang Lewi ini, saudaraku ya, sehingga menjadi miliknya Tuhan. Jadi orang Lewi itu dijadikan milik Tuhan dan kepadanya dipercayakan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan kemah tabernakel, ya. Nah itu kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal 3, kemudian sampai pasal 7 ya, cukup panjang saudara, tetapi saya tidak akan mengajak saudara memeriksa itu, tetapi mungkin saudara setelah pelajaran ini saudara bisa membaca. Dalam kitab Bilangan pasal 3, 4 itu ada pembagian tugas kepada orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi itu diambil dari suku Israel, diberikan kepada Harun dan anak-anaknya. Untuk apa? Untuk membantu Harun. Ya, jadi kalau saya membaca di sana, orang-orang Lewi ini dianugerahkan kepada Harun untuk menolong Harun, untuk membantu melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Nah, pembagiannya mungkin kita lebih baik membaca, saudaraku ya, sebagai orang-orang Lewi yang bertanggung jawab atas semua peralatan kemah suci. Itu dipercayakan kepada orang Lewi. Sedangkan Harun dan anak-anaknya itu dipanggil Tuhan untuk menjadi imam, untuk melayani di dalam tabernakel. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya teknis, mengangkut kemah, mengangkut tiang-tiang, itu orang Lewi, saudaraku. Nah, saudara melihat di sini bahwa orang Israel pada waktu itu dalam perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan, melewati padang gurun, itu tempat ibadah mereka bukan gereja permanen seperti yang kita pakai sekarang, tetapi kemah, namanya tabernakel. Dan itu dibongkar pasang hampir setiap waktu, saudaraku. Bukan setahun sekali atau 5 tahun sekali, tetapi mungkin tiap sebulan atau 3 bulan, bahkan mungkin ada waktunya beberapa hari saja. Jadi saudara melihat orang Israel itu dalam perjalanannya itu bukan perjalanan santai begitu, mungkin hanya berbaris begitu, tidak. Mereka itu mempunyai tugas mengangkut alat-alat tabernakel ini. Bayangkan saudaraku ya, itu bongkar pasang hampir setiap waktu, dan ini membutuhkan tenaga baik secara teknis, tetapi juga sementara itu ibadah dilaksanakan. Sebab itu Allah membuat job description sini untuk orang-orang Lewi, itu tugasnya yaitu untuk mengatur atau merawat peralatan kemah. Kemah termasuk pagar, tiang, dan sebagainya. Mari kita baca itu, saudaraku ya. Dalam Bilangan pasal 3 ayat 5 sampai 7. Bilangan pasal 3 ayat 5 sampai 7, kita akan melihat tugas suku-suku Lewi ini ya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci." Ya, saudara, ini firman Tuhan kepada Musa bahwa orang-orang Lewi itu tugasnya adalah bertanggung jawab mengurus peralatan kemah, ya. Ya, peralatan kemah tabernakel, dan itu saudara sudah melihat gambarnya itu, yang namanya peta tabernakel itu bukan hanya tabernakelnya saja, itu ada pagar keliling, ya, 100 kali 50, ya, kelilingnya itu, saudaraku, ya. Dan itu ada tiang-tiang yang jumlahnya kurang lebih ada 60 begitu, saudara, 60
tambah 60 begitu, nanti itu ada gambarnya, ya. Dan itu ada geber atau tirai keliling, kemudian nanti tabernakelnya itu ada papan-papan jenang, ada papan lintang dan sebagainya, ada tudung, dan itu diangkut, saya katakan tadi itu bongkar pasang setiap waktu. Dan ini membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Sebab itu orang-orang Lewi yang jumlahnya kurang lebih 22.000 lebih sekian, itu tugas itu, saudara. Ya, coba kita akan membaca kembali dalam Bilangan 3 tadi, ayat 6 dan 7 itu ya. Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun. Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun. Terus? Supaya mereka melayani dia. Saudara baca, melayani dia. Dianya D kecil. Artinya apa? Melayani Harun. Ya, ini orang Lewi itu pelayanannya membantu Harun sebagai imam besar. Ya, teruskan. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel. Tugas-tugas bagi Harun. Jadi sebetulnya itu tugasnya Harun untuk menyelesaikan, tetapi tidak mungkin Harun bisa mengerjakan, maka Tuhan mengaruniakan suku Lewi untuk mengambil bagian. Dan ini pekerjaan, bukan pekerjaan pilihan manusia, tetapi Tuhan itu anugerah. Teruskan. Dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Pekerjaan jabatan dari kemah suci. Jadi seharusnya orang Israel harus mengambil bagian itu, tetapi tidak mungkin orang 600.000 itu keroyokan begitu. Walaupun zaman seperti pandemik ini ya bisa mengadakan klaster-klaster baru. Tetapi justru Tuhan memilih satu suku khusus yang bertanggung jawab, yaitu suku Lewi. Jadi suku Lewi diasingkan, dikhususkan, disendirikan ya oleh Tuhan. Dan itu Musa berkata, itu satu anugerah Korah, itu anugerah Tuhan. Loh, kamu kok masih mau menuntut jabatan imam? Ya, teruskan, mari kita membaca terus ayat yang ke-8. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan. Nah, ini tugasnya orang-orang Lewi ini, memelihara perabotan, ya, jangan sampai ada yang rusak, jangan sampai ada yang jatuh, patah dan sebagainya, sehingga mereka bekerja itu juga dengan hati-hati, cermat, ya. Terusnya kita membaca. Dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Ya, mengerjakan jabatannya di dalam kemah suci. Nah, saudara-saudara, sungguh Tuhan itu berkemurahan. Pekerjaan itu cukup berat, tetapi kalau kita membaca pasal 7, ya, Bilangan pasal 7 ayat 3, kita membaca di sana, saudara, bahwa Tuhan itu menyuruh, mengutus itu tidak, bahasa Jawa, mempelekoto kita. Tidak bisa dipaksa. Tuhan menyediakan sarana. Mari kita baca pasal 7 ayat yang ketiga, dan itu seterusnya, saudara, kita akan melihat tugas-tugas suku Lewi nanti ini, ya. Coba kita membaca Bilangan 7 ayat 3. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin, dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Ya, saudara, jadi kita melihat setelah diatur tugas-tugas orang Lewi, tugas-tugas imam-imam, orang Lewi bicara tentang soal-soal yang sifatnya teknis, mengangkut tudung tabernakel, membongkar kemah, membongkar pagar, tiang-tiangnya diangkat dan sebagainya. Saudara, kemudian orang-orang pemimpin-pemimpin Israel yang
12 suku itu, saudaraku, masing-masing suku mempersembahkan 1 ekor lembu. Jadi ada 6 itu, ada 6 pasang, saudaraku. Kemudian setiap 2 suku mempersembahkan 1 kereta pedati. Ya, dipersembahkan kepada Musa untuk apa? Nah, Tuhan tahu, saudara, Tuhan itu sudah mengatur bahwa untuk mengangkut benda-benda tabernakel ini tidak bisa diangkut, dipikul oleh orang biasa. Sebab itu, saudara, kita mengerti di sini dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3, Tuhan mengatakan bahwa anugerah Allah dianugerahkan kepada kita yang berguna untuk hidup dan ibadah. Sehingga saudara kita harus bisa memahami di sini. Kalau Tuhan memberikan tugas kepada kita, Tuhan memberikan beban pelayanan pada kita, Tuhan tahu bahwa kita itu tidak berdaya. Tuhan yang sudah menyediakan lebih dulu itu, saudara. Sebaliknya kita harus mengerti kalau Tuhan menyediakan berkat, kita tidak tahu ini kok ujuk-ujuk ada berkat ini untuk apa ya, kita tunggu. Apa maksud Tuhan, mungkin ada, ternyata di hari depan atau beberapa hari, itu ada keperluan-keperluan yang ini. Seperti yang saya saksikan ini, saudara. Ya, bulan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, saya mendapat berkat yang cukup besar, bagi saya terlalu besar. Tapi waktu itu saya dengan istri berdoa, ini ada maksud apa? Oh, ternyata pandemik ini kita membutuhkan alat-alat perekam yang memadai, kamera misalnya, mic yang baik. Ya. Sehingga berkat yang saya terima itu, saudaraku, saya langsung berkata kepada Mas Nail sama Philip, ayo beli alat-alat itu. Karena selama ini yang kita pakai, itu alat yang dipercayakan oleh Kristoferus. Dan itu belum maksimal. Andai kata mereka menggunakan, itu diambil, kita terganggu. Atau rusak, kita tanggung jawab. Maka Tuhan kirim berkat, sehingga kami bisa membeli alat kamera sekarang, sehingga pelayanan ini bisa begitu, ya katakan lancar, walaupun masih banyak hal, saudaraku ya, tetapi ini salah satu kesaksian untuk meneguhkan firman Tuhan, bahwa Tuhan tahu keperluan kita pelayanan ini, Tuhan menyediakan. Coba tolong dibaca lagi ya, ayat yang Bilangan pasal 7 ayat yang ketiga itu tadi. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan. Ya, sebagai persembahan dari kepala-kepala suku, ada 12 suku mereka itu mempersembahkan persembahan, ya terus 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu. 6 kereta dengan 12 ekor lembu. Jadi kalau suku 12 itu mereka mempersembahkan, karena tidak bisa satu kereta, satu suku, mereka join begitu. Oh ya kita join, belikan 1 kereta pedati, kemudian mempersembahkan 2 ekor lembu. Artinya bukan hanya pedatinya saja, saudaraku. Kalau kereta pedatinya saja yang menarik siapa? Nah begitu, jadi lembunya untuk menarik. Nah kalau zaman sekarang ya bukan hanya mobilnya, bensinnya juga harus dibelikan begitu, saudara ya. Nah, itu indah sekali. Tetapi yang penting Tuhan menyediakan sebelum menyerahkan tugas itu. Coba tolong diulang baca ya, ayat yang ketiga itu ya apa? Berapa? Ya. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin, dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Ya. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Ya, dibawa depan kemah suci, diserahkan Musa. Lah waktu itu Musa bingung, wah ini untuk apa? Lah ternyata Tuhan tahu tugas-tugasnya itu. Mari saudara, dan kita perlu belajar ini supaya kita tidak mempunyai rasa cemburu, rasa iri, atau rasa dibedakan, bukan. Ini memang berbeda, saudaraku. Kalau saya membaca untuk Bani Gerson,
itu diberikan empat pedati, saudaraku, kereta dan 8 lembu. Sementara Bani Merari dikasih 2 kereta, 4 lembu. Kok beda? Kenapa kok tidak sama rata? Nah, firman Tuhan sesuai dengan keperluannya. Nah, sementara Bani Kehat itu tidak dapat kereta, saudaraku. Ya, tidak dapat kereta. Karena apa? Tuhan mau mereka melaksanakan bukan dengan alat kereta itu, tetapi dengan memikul dengan bau. Nah, saudara mungkin loh, kok yang lain bisa pakai fasilitas kereta yang... Nah, mari kita baca di situ ya. Sekarang kita akan membaca pertama di dalam Bilangan 7 ini ayat 5 sampai 7. Ya. Bilangan 7 ayat 5 sampai 7. Terimalah semuanya itu dari mereka. Terimalah Musa, terima dari mereka. Nanti saya kasih tahu untuk apa kegunaan itu. Teruskan. Supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi sesuai dengan keperluan Sesuai dengan masing-masing. keperluannya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau butuh kereta memang perlu kereta, tapi kalau tidak usah. Itu saudaraku, itu adilnya Tuhan ya. Teruskan. Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. Ya, terus 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. ya, kepada orang Gerson diberikan 2 pedati, 4 ekor lembu. Jadi dua pasang kereta ya. Ya, sesuai keperluannya. Karena apa? Keperluan dari Bani Gerson itu mengangkut tudung tabernakel, segala tabir-tabir yang bisa dilipat, yang tentu tidak terlalu berat begitu, tapi membutuhkan 2 pedati dan 4 ekor lembu untuk menarik. Oh, puji Tuhan, saudaraku ya. Teruskan, kita akan membaca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun Ya, itu. jadi kelompok Merari ini kan suku Lewi itu yang jumlahnya 2000 sekian itu, saudaraku, itu dibagi 3. Karena suku Lewi itu dari Bani Kehat, Bani Gerson, Bani Merari. Nah, Bani Gerson tadi tugasnya itu mengangkut alat-alat kelambu, tudung, pagar tabernakel dan sebagainya. Itu sifatnya alat-alat yang bisa dilipat, alat-alat yang bisa diringkes dan sebagainya. Sementara Bani Merari ini tugasnya itu mengangkut tiang-tiang, papan-papan jenang, kayu-kayu penaga. Nah, saya beberapa tahun yang lalu pernah mengikuti seminar tabernakel di Surabaya, saudaraku. Untuk 1 papan itu, papan jenang untuk tabernakel itu, wah itu beratnya itu berapa kilogram begitu, berapa kati begitu, saudaraku ya. Sehingga untuk alasnya itu saja dari perak itu tembaga beratnya luar biasa. Nah, di situ membutuhkan 4 pedati dan 8 ekor. Makanya itu dikatakan sesuai dengan keperluannya. Teruskan kita baca ayat 9. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Ya, saudara. Nah ini, saudaraku, Bani Kehat tidak boleh meri, tidak boleh merasa cemburu. Loh kok dia dapat mobil kok saya tidak dapat. Dia dapat pedati kok kita tidak. Lah karena kepada Bani Kehat ini mendapat kehormatan khusus untuk merawat benda-benda kudus. Misalnya meja roti sajian dari emas, pelita dari emas, misbah dupa dari emas, bahkan mungkin peti perjanjian dari emas murni itu, saudaraku ya. Dan itu pun Bani Kehat tidak bisa langsung mempersiapkan.
Itu harus Harun dan anak-anaknya imam-imam mempersiapkan benda-benda ini dibungkus rapi. Setelah dibungkus rapi baru Bani Kehat ini mengangkatnya. Tidak boleh mereka melihat. Nah saudara, kalau saudara membaca waktu Daud memindahkan peti perjanjian dari Kiryat Yarim ke Yerusalem, saudara melihat ada cara-cara yang tidak cocok. Itu peti perjanjian harus diangkut oleh imam-imam, dinaikkan pedati oleh Daud, dan ternyata ada korban, ya, Usa dan itu meninggal situ karena menyalahi aturan. Nah, kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan juga perlu itu. Kita itu sebenarnya mengenal sistem tahbisan. Kita masing-masing mempunyai suatu tahbisan sendiri sesuai dengan ukuran pemberian Kristus. Jadi kita tidak bisa ini. Itu saudara-saudara yang dimaksudkan oleh Musa tadi di dalam Bilangan pasal yang ke-16 tadi, ayat 5, 7, dan 9, orang yang dipilihnya itu boleh mendekat. Coba kita kembali membaca di dalam Bilangan pasal 16, ayat 5 sampai 7 dan 9. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Orang yang dipilihnya akan boleh mendekat kepadanya. Saudara-saudara tidak bisa protes apa-apa karena ini Tuhan Maha Kuasa. Dalam surat Roma saya sudah menjelaskan bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan Maha Kuasa. Dia itu penjunan. Kita tanah liat tidak bisa berkata, loh kok begitu? Allah berhak. Siapa yang bisa mendekat dan siapa tidak mendekat. Makanya kita tidak bisa menyesuaikan firman Tuhan dengan akal budi kita. Kita yang harus mengikuti firman Tuhan. Ya, teruskan dibaca. Perbuatlah begini, ambillah perbaran-perbaran hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang yang akan dipilih Tuhan, Orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. dialah yang dikuduskan. Terus Cukuplah itu hai orang-orang Lewi. cukuplah itu orang-orang Lewi, ya. Cukup itu untuk kamu harus tahu tugas kamu itu. Tapi kok kamu menuntut imam lagi? Nah ini yang membuat ini. Masih ada ayat lagi 9. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Ya, kamu sudah dipilih Tuhan dengan tugas yang begitu mulia, dipercayakan melayani di kemah suci. Loh, kok kamu masih menuntut jabatan? Ini namanya ambisius. Ya, tidak puas dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan, sehingga akhirnya tadi binasa, saudaraku, binasa. Nah, mari saudara, dari pelajaran ini kita melihat aplikasinya bahwa dalam perjanjian baru Tuhan juga mengatur. Maka kita itu dalam melayani Tuhan bukan asal kita bisa dan mau, saudara, ya, bisa dan mampu, tidak. Tapi kita itu harus mengikuti tahbisan bagaimana Tuhan memilih kita. Nah, sekarang terus terang aja banyak gereja yang mengalami masalah karena mereka memberikan kesempatan orang barang siapa yang mampu dan mau, yang bisa dan mau. Walaupun hidup mereka mungkin tidak kudus, hidup mereka tidak sesuai dengan pertobatan, diberi kesempatan. Bahkan saudara, banyak mualaf-mualaf yang belum tentu pertobatannya sudah dijadikan, diberi jabatan-jabatan sebagai pendeta, gembala, seperti saya ungkapkan yang lalu. Banyak pendeta-pendeta karbitan instan, baru bertobat beberapa bulan, sudah
menjabat pendeta, langsung mereka menjadi sombong, berkoar-koar keluar dan menyebabkan masalah, saudaraku ya. Tetapi mari kita akan melihat sekarang di dalam 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat 12. 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, saudara, ini Paulus bersaksi, dia itu orang yang merasa tidak layak. Kalau kita teruskan dalam ayat itu, dia mengaku dia ini orang yang tidak layak, tetapi bersyukur karena Tuhan mempercayakan pelayanan ini. Bukan karena dia baik, tapi Tuhan menganggap dia setia. Nah, yang tahu Tuhan, saudaraku, ya, kesetiaan Paulus bagaimana, pasti kita tidak bisa menilai secara duniawi, tetapi ini kesaksiannya Paulus. Jadi Tuhan melihat tiap-tiap pribadi, seperti di depan tadi, anak-anak Korah ternyata akhirnya dipakai Tuhan menjadi biduan paduan suara yang luar biasa. Sehingga dicatat di dalam kitab Mazmur 42, 43 dan seterusnya. Itu dikatakan biduan Bani Korah. Padahal bapaknya dilaknatkan Tuhan, dihukum Tuhan, tetapi anaknya dipakai. Oh, puji Tuhan. Sebab itu mari saudara kita akan membaca bagian yang akhir ya untuk pelajaran kita ini, 2 Timotius 2 ayat 19 dan 21. 2 Timotius pasal 2 ayat 19 sampai 21. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, Dasar yang ditetapkan Allah itu teguh, yaitu dan meterainya ialah meterainya ini ya, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kenal, saudara, tidak gebiau-yau nih bapaknya pendeta, anaknya ya pendeta. Tidak tentu, saudara. Ini bapaknya maling, anaknya tidak. Ternyata Korah itu orang durhaka, anak-anaknya tidak. Jadi Tuhan mengenal, begitu saudara. Kita pribadi lepas pribadi, kita harus bisa memperhadapkan diri kita layak di hadapan Tuhan. Tolong diulangi ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, terus Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. ini meterainya. Tuhan mengenal, tetapi kita yang menyeru nama Tuhan, kita harus menyadari, kita harus menjauhkan kejahatan, meninggalkan dosa. Jangan sampai kita, saya diperlukan di gereja untuk main musik, saudara. Lantas sudah mempertahankan hidup di dalam dosa, nanti seperti Korah. Bab itu mari kita menjauhkan diri kejahatan. Teruskan. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ini satu ilustrasi yang gampang kita mengerti. Tidak asal dipakai saja, saudara, tetapi kita harus mengerti dipakai untuk apa. Dalam rumah yang besar ada banyak peralatan, tidak semua dari emas dan perak, dari kayu dan tanah juga ada. Tetapi pemakaian Tuhan itu diwujudkan atau diarahkan kepada orang-orang yang betul-betul memang mempersiapkan diri. Ayat yang ke-21 kita baca. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang Jika jahat, seorang menyucikan dirinya dari yang hina, terus ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. ia akan menjadi perabot yang mulia, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus kan? Ia dikuduskan, Dikuduskan, dipandang layak, terus dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. yang mulia. Jangan saudara berprinsip, yang penting Tuhan pakai saya. Saya selama ini bisa main musik, selama ini bisa menyanyi buat Tuhan. Sementara saudara hidup saudara tidak benar.
Jangan saudara mempertahankan itu, karena mungkin sudah dipakai saat ini tetapi tidak sampai kepada kemuliaan. Pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu ilustrasi, waktu sudah membangun gedung, gereja, membangun rumah, tidak semua dari semen, dari batu, dari besi. Ada dari kayu, bahkan kayu sengon yang rapuh itu dipakai. Waktu apa? Waktu mengecor, itu dipakai. Bambu-bambu itu dipakai untuk ini. Sementara kita pakai semen, batu kali, pasir muntilan yang bagus, untuk ngecor itu dipakai. Dan semua peralatan dipakai. Kayu-kayu yang, ya kayu sengon yang rapuh dipakai untuk begesting itu. Saudara ingat ya waktu kita bangun gereja ini. Tetapi sekarang sudah lihat di mana itu barang sekarang. Tidak tahu, sudah dibakar, dibuang sebagai sampah dan sebagainya. Nah, firman Tuhan bilang begitu tadi. Barang siapa menyucikan dirinya dari yang jahat, dia akan dipakai untuk tujuan yang mulia. Nanti waktu gereja ditahbiskan, dibangun, yang untuk begesting, untuk cagak-cagak bambu-bambu yang dipakai untuk menopang, ini semua disingkirkan. Nah, saudara, dalam 1 Korintus 3 dikatakan juga di sana. Paulus berkata, aku menyediakan alasnya. Mari kita memperhatikan bagaimana kita membangun di atasnya. Ada yang dari batu, perak, emas, dari kayu, dari rumput kering dan jerami. Semua nanti akan kelihatan di akhirnya. Diuji dengan api, kalau terbakar semua habis. Nah begitu saudara ya, puji Tuhan. Sebab itu tadi Musa berkata kepada Korah, mari kita uji dengan perbaraan api. Siapa yang dipakai Tuhan, siapa yang diperkenan Tuhan mendekat, ia itu yang bisa melayani. Dan akhirnya kita sudah membaca tadi, saudara, Korah binasa dengan cara yang mengerikan. Dan saya kembali kepada tema firman Tuhan malam ini, Yudas berkata, mereka itu siapa? Ya mereka itu orang-orang yang saat ini mungkin merasa dipakai Tuhan dan mungkin masih dibiarkan, tetapi hidup mereka di dalam kenajisan, durhaka. Nanti mereka akan binasa seperti Korah. Mereka hanya ambisius, cari kedudukan, cari pangkat di gereja dan sebagainya. Oh maaf saudara, saya mungkin agak keras ini, tetapi itu firman Tuhan mengingatkan. Tetapi mari kita anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menghargai kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya, kita akan membaca ayat yang terakhir dalam Efesus pasal yang keempat ayat 7. Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, kita masing-masing diberikan ukuran pemberian Kristus. Ya, kasih karunia itu diberikan sesuai dengan ukuran. Saudara, dalam perumpamaan talenta, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Kenapa? Tuhan mempunyai ukuran, kapasitas kita itu kebisaan kita, maka Tuhan memberikan tugas begitu. Ya, di dalam Roma 12 saya tidak perlu menguraikan sekarang, tapi sudah membaca. Di Roma 12 ayat 3 dan seterusnya, saudaraku, ayat 3 sampai 8 itu Paulus katakan kita ini seperti tubuh Kristus. Kita masing-masing ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mulut, jari dan sebagainya. Kita ini tubuh Kristus, tetapi tugas kita itu berbeda-beda. Ada yang tugas berat, ada yang ringan, tetapi kita dibutuhkan. Demikian juga dalam 1 Korintus 12. Saya tidak menguraikan sekarang, bukan sesinya, tetapi saudara, mari kita mau menghargai kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Korah, Datan, Abiram itu sudah diberikan kepercayaan melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan dengan istimewa,
sendirikan, dipilih dari antar orang Israel. Tetapi dia tidak puas, dia ambisi untuk seperti Musa. Sehingga dikatakan, masa cuma Musa saja yang bisa ngomong, Musa saja yang... Ternyata itu melawan Tuhan. Alkitab mengatakan dia melawan Tuhan. Dan Tuhan yang menghukum. Saudara, puji Tuhan. Ini pelajaran mengingatkan kita, mari kita anak-anak Tuhan, terutama kita yang menganut pengajaran sistem tahbisan. Mari kita mau belajar untuk menghargai kemurahan Tuhan bagi kita. Dan saudara-saudara yang sudah dapat tugas pelayanan setia, mari kita setia dalam tahbisan hidup kita dengan setia rendah hati. Tidak ada rasa iri. Bani Kehat tidak bisa iri kepada orang Merari, dapat 4 kereta. Tidak bisa iri kepada Bani Gerson, dapat 2 pedati. Tetapi sebaliknya jangan merasa, oh ini aku dipercaya dapat 4 pedati. Padahal kegunaannya, keperluannya berbeda-beda. Dan yang penting di sini, saudara-saudara yang dipercayakan untuk hal-hal yang lebih indah, harus dipikul dengan pundak saudara. Merasa terbeban untuk pelayanan. Bani Kehat harus mengusung benda-benda kudus itu, tidak dinaikkan dengan kereta. Tidak gampang saja begitu, tetapi dipikul di atas bahunya. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa. Malam hari ini kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan sekali lagi nyanyian tadi, bukan karena kebaikanmu, ya, bukan karena kebaikanmu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kefasihanmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipanggil, kau dipilihnya. Bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, bukan karena kemahiranmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Semua anugerahnya, karena anugerahnya, pilihnya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya, jika engkau dipakainya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh hati kami gemetar waktu kami merenungkan firman Tuhan. Hati kami gemetar karena sungguh Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa melakukan menurut kehendak-Mu. Kalau kami tidak berhati-hati di dalam ibadah dan pelayanan ini, siapa kami Tuhan? Engkau penjunan yang berhak membuang tanah liat yang tidak mau dibentuk untuk menjadi sebungkah tanah yang tidak berarti. Tetapi kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang sudah mengatur pelayanan di kemah tabernakel, menggambarkan pelayanan di dalam kerajaan surga, pelayanan di dalam kerajaan Allah ini. Tuhan mengatur setiap-tiap pribadi, tiap-tiap kelompok,
dengan job description yang begitu jelas, begitu garis-garis yang jelas, supaya kami tidak melampaui batas-batas kekuatan kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur untuk pemakaian Tuhan bagi kami semua. Di seluruh jemaat-Mu, tidak semua menjadi pendeta, tidak semua menjadi pemain musik, tidak semua menjadi paduan suara. Tetapi Tuhan, seperti firman-Mu di dalam Roma pasal 12 ayat 3 sampai 8. Kami ini adalah tubuh Kristus, masing-masing kami mempunyai talenta sesuai dengan ukuran pemberian Tuhan bagi kami. Sebab itu ajar kami setia untuk kepercayaan yang Tuhan beri. Sekecil apapun Tuhan, di dalam rumah Tuhan ini tidak hanya pengkhotbah yang berarti, tetapi juga sampai kepada soal-soal teknis. Bahkan kami berdoa untuk mereka yang mau ambil bagian dalam tugas-tugas yang kecil, membersihkan gereja, merawat gedung gereja, dan sebagainya. Kami percaya semua Tuhan sudah atur, dan Tuhan telah menyediakan fasilitas, seperti tersebut dalam Bilangan 7 ayat 3 tadi. Tuhan menyediakan kereta lembu untuk kegunaan pengangkutan alat-alat benda tabernakel. Demikian juga Tuhan, kalau Engkau memberikan tugas kepercayaan kepada kami, Tuhan pasti menyediakan fasilitas, menyediakan kemampuan pada kami. Tuhan, terima kasih, seperti tersurat di dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Anugerah-Mu Tuhan anugerahkan bagi kami yang berguna untuk hidup ini dan ibadah. Sehingga Tuhan, kalau kami mau dipakai Tuhan, Tuhan mempersiapkan dan melengkapi. Berkati seluruh jemaat-Mu, membukakan akal budi mereka untuk mengerti firman-Mu pada malam hari ini. Dan dijauhkan kami daripada ambisius Tuhan. Dijauhkan kami daripada iri cemburu dengan pemakaian Tuhan kepada orang-orang lain. Kami mau bersyukur pemakaian Tuhan atas kami. Ajar kami untuk merendahkan diri, ajar kami untuk tetap sembunyi di bawah kaki salib Tuhan, di belakang salib-Mu. Sebab itu juga hamba-Mu senantiasa mohon, sembunyikan kami Tuhan, di belakang salib-Mu, dijauhkan kami daripada bermegah-megah, daripada menyombongkan diri, tetapi biar Engkau sembunyikan kami di belakang salib-Mu, biar Engkau yang dipermuliakan dalam segala perkara. Tuhan, terima kasih, biar Engkau meteraikan firman-Mu ini di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Berkati mereka malam hari ini, di masa-masa pandemik ini, Tuhan memberikan pemeliharaan, kesehatan, kebersihan di dalam rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan pemeliharaan bagi kami. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Kami akan mengakhiri pelajaran ini, dan anak-anak-Mu akan kembali dalam kegiatan-kegiatan seterusnya. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka. Kiranya damai sejahtera, anugerah Allah turun atas kita semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam saudara-saudara, Tuhan memberkati semua. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang.